Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua kejadian saling lepas. Nah, materi ini sudah masuk ke peluang kejadian majemuk. Majemuk itu artinya ada dua peluang. Nah, antara kedua peluang ini, kalau misalkan tanda hubung antara kedua peluangnya itu ada kata-kata atau, berarti dia dua kejadian saling lepas. Nah, untuk saling lepas itu ada dua bagian lagi. Ada yang saling lepas, ada satunya lagi tidak saling lepas. Bedanya apa? Kita bahas satu-satu. Yang saling lepas. Saling lepas itu artinya kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Artinya di kejadian A sama di kejadian B itu tidak ada anggota yang sama. Tidak ada anggota yang ada di A dan ada di B. Nah, kalau seperti itu, untuk mencarinya, peluang A atau B, atau di sini ada kata-kata atau nanti di soalnya, maka peluang kejadian sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Cukup ditambah peluangnya. Nah, atau di sini itu sebenarnya kalau atau artinya dipilih salah satu gitu. Jadi kalau ada dua pilihan terus dipisahkan dengan atau dipilih salah satunya itu. Itu atau. Kemudian selanjutnya kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas itu jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau ada irisannya. Jadi, ada anggota yang dia ada di A dan ada di B. Nah, anggota yang ada di keduanya itu disebut irisan yang paling tengah. Irisan ini dibacanya A irisan B atau A dan B. Dan itu berarti ada di A dan ada di B. Dan itu dua-duanya ada gitu ya. Nah, maka di sini kalau misalkan ada irisan, pakai rumus yang ini. Peluang A gabung B atau dibaca peluang A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B kemudian dikurangi dari peluang A iris B, peluang irisannya. Nah, untuk lebih jelas kita bahas contoh halaman 247. Silakan dicek lagi soalnya di buku. Araman mengambil satu bola dengan nomor 1 sampai 10. A itu kejadian bola ganjil, B kejadian bola bilangan prima, C-nya pengambilan kejadian bola bilangan genap lebih dari 2. Yang A ditanyakan mana kejadian saling lepas dan mana kejadian yang tidak saling lepas. Saling lepas itu berarti dia pisah lingkarannya, tidak ada irisan. Tidak saling lepas itu ada irisannya. Nah, maksudnya apa? Kita tulis dulu. Ruang sampelnya 1 sampai 10, kemudian kejadian A-nya. A itu bilangan ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, 9. B itu bilangan prima. Bilangan prima itu berarti bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Kita dapat 2, 3, 5, 7. Kemudian C itu bilangan genap lebih dari 2. Duanya nggak ikut. 4, 6, 8, 10. Nah, untuk mencarinya, mana yang saling lepas dan mana yang tidak saling lepas, kita cek satu-satu. Kejadian A dan B. A dan B, irisan. Kita cari ada irisannya apa enggak. Irisan itu berarti antara di A dan B ada angka yang sama ada apa atau enggak. Nah, di sini di antara A dan B itu ada angka yang sama, angka 3, 5, 7. 3, 5, 7 ada di A dan ada di B. Maka A dan B, A iris B itu ada. A dan B itu ada irisannya. Nih, ada irisannya. Ini salah ya. Ada yang sama berarti di sini. Yang sama ininya itu angka 3, 5, dan 7. Maka, nah ini disebut kejadian tidak saling lepas. Nanti kita satu-satu ya. Sekarang A dan B ada irisannya nih. A dan C ada yang sama nggak di A sama di C? Nah, itu nggak ada yang sama ya. Maka himpunan kosong, tidak ada angka yang sama. Nah, terus lihat di B sama C, tidak ada yang sama juga. Nah, maka kita bisa lihat kejadian saling lepas itu yang nggak ada irisannya, yang nggak ada angka yang sama. A sama C dan B sama C. Kemudian kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas itu artinya nempel, tidak lepas. Nah, maka berarti kita harus cari angka yang sama yang ada di A dan ada di B. Maka kejadian tidak saling lepas itu adalah A dan B. Kemudian, yang B ditanyakan peluang bola ganjil atau, nah ada kata-kata atau, bilangan prima. Maka kalau atau,
peluang A atau B ini nih. Nah, tapi kita masih bingung kan, apakah pakai rumus yang saling lepas atau tidak saling lepas, yang atas atau yang bawah. Nah, untuk menentukannya, kita lihat ada irisannya atau enggak sih, A ganjil, B bilangan prima. Nah, tadi kita udah lihat, di A dan B itu ada yang sama, 3, 5, dan 7. Maka NA, banyaknya A iris B, ada 3. Tadi angkanya 3, 5, dan 7. Angka 3, 5, dan 7 itu ada di A dan ada di B. Nah, maka artinya kita menggunakan rumus kejadian yang tidak saling lepas, yang nempel. Harus dikurangi sama irisannya. Peluang kejadian A, NA-nya ada 5, per NS-nya 10. Nah, kemudian peluang kejadian B. Kejadian B, NB-nya ada 4, per NS-nya 10. Dikurangi peluang kejadian A iris B. Banyaknya kejadian A iris B ada 3 angkanya, per NS-nya 10. Karena ini bawahnya udah sama-sama 10, tinggal ditambahin, kemudian dikurang. 5 tambah 4, 9, kurangi 3 hasilnya 6 per 10. 6 per 10 disederhanakan jadi 3 per 5. Kemudian yang C, peluang ganjil atau, tetap pakai atau, genap lebih dari 2. Tadi A dan C itu tidak ada irisan, atau irisannya kosong. Maka kalau kosong kita menggunakan rumus yang ini. Tidak dikurangi dengan si irisan, karena irisannya di sini himpunan kosong. Peluang kejadian A itu tadi ada 5 per 10, peluang kejadian C ditambah peluang kejadian C, yang C ada 4 per 10. Tinggal tambahin karena bawahnya udah sama-sama 10, 5 tambah 4, 9 per 10. Tidak bisa disederhanakan ya, udah sampai sini. Kemudian, nomor 2, ada kelereng. Kelerengnya itu berjumlah 6 merah, 4 hijau, 5 kuning. Dari kelereng ini diambil 1, berarti kalau diambil 1 masih aman. Kita nggak usah ngitung pakai kombinasi atau permutasi, nggak usah ngitung pakai kombinasi. Maka banyaknya merah itu ada 6, hijau ada 4, banyaknya kelereng kuning ada 5. Nah, untuk mencari banyaknya ruang sampel, tinggal dijumlahin semuanya. 6 tambah 4 tambah 5, 15. Kemudian kita cari ada irisan apa enggak gitu kan, untuk menentukan ini saling lepas atau tidak. Oke, kita langsung aja ke yang A. Peluang hijau. Peluang hijau, banyaknya hijau ada 4. NS-nya ada 15, berarti 4 per 15. Peluang kuning. Banyaknya kuning ada 5. Kuning ada 5 per NS-nya 15. 5 per 15 disederhanakan 1 per 3. Kemudian peluang hijau dan kuning. Hijau dan kuning, berarti kalau dan, dia dua-duanya diambil. Sedangkan di soal itu yang diambilnya satu kelereng. Dan setiap kelereng memiliki satu warna. Maka satu kelereng kan satu warna gitu ya. Berarti tidak ada ketika diambil peluang hijau dan kuning, karena diambilnya satu kelereng itu tidak ada, maka sama dengan 0. Kemudian yang D, peluang hijau atau kuning. Hijau atau, berarti kalau atau salah satunya diambil. Salah satunya diambil. Ketika satu diambil itu apakah warna hijau atau warna kuning. Nah, kalau seperti ini, maka menggunakan rumus hijau atau kuning. Tapi kita nggak tahu dia saling lepas apa tidak. Tadi kita udah tahu nih irisannya, yang dan itu 0. Berarti dia saling lepas. Nah, tidak ada irisan hijau sama kuning, karena masing-masing ya. Nggak ada satu kelereng itu dua warna, hijau dan kuning gitu. Tadi yang hijau kita udah dapet 4 per 15, kuning juga udah dapet 5 per 15. Karena sama-sama 15, tinggal tambahin 4 tambah 5, 9 per 15. Langsung bawahnya sederhanain. Kemudian nomor 3 diketahui. S sama dengan X jika, ini bukan L ya, jika X sama dengan 1, 2, 3, sampai 12, X-nya itu elemen bilangan asli, jadi pakai bilangan asli 1 sampai 12. Kemudian X jika X habis dibagi 2. Habis dibagi 2 itu artinya kelipatan 2 yang kurang dari 12, karena NS-nya di sini sampai 12. Kemudian X yang B-nya itu X jika X habis dibagi 4, artinya kelipatan 4 yang kurang dari 12, karena paling ujungnya 12. Kemudian kita cari anggota A, tulisin dulu, berarti banyaknya anggota A ada 6.
anggota B tulisin dulu 4, 8, 12, dan jumlah banyaknya anggota B ada 3. Kemudian dicari dari A dan B, ada yang sama enggak? Kebetulan di sini udah ada yang sama nih, angka 4. 4 ada di A dan ada di B. 8 ada di A dan ada di B. 12 juga sama, ada di A dan ada di B. Maka karena ada yang sama, berarti ketika tidak saling lepas, ada anggota yang ada di A dan ada di B. Anggotanya itu 4, 8, sama 12. Ada di A dan di B. Maka banyaknya anggotanya itu ada 3. Yang A ditanyakan peluang kejadian A. NA per NS, NA-nya ada 6, NS-nya 12. 6 per 12. Kemudian NB-nya itu 3 per 12. Kemudian yang C ditanyakan peluang A dan B. A dan B ini udah ada, NA-B-nya 3, NS-nya 12, tinggal dimasukin. Nah, kemudian yang ditanyakan peluang A atau B. Atau. Nah, karena di sini irisannya ada, berarti pakai rumus yang kedua, dikurangi sama irisannya. Substitusi tadi peluang kejadian A udah dapet, yang B udah dapet, irisannya udah dapet. Nah, ini yang dimasukin tuh yang bawahnya sama-sama 12 ya, sebelum disederhanakan. Biar gampang. Biar bawahnya sama 12, karena harus sama. Kalau penjumlahan sama pengurangan, bawahnya harus sama. Kalau udah sama, tinggal dioperasikan. 6 tambah 3, 9 kurangi 3, 6. 6 per 12 bisa disederhanakan dibagi 2, 1 per 2. Oke, selesai.